Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang kesemuanya yang berada di Masjid Jami' Nurul Huda ini mudah-mudahan mendapatkan naungan ridha Allah dan cucuran nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, dan insya Allah suatu saat kita meninggal husnul khatimah. Ibu bapak sekalian yang berbahagia, bahwasanya malam hari ini kita memasuki malam ke-15 dari Sya'ban, yang disebut nisfu Sya'ban. Kita terangkan sedikit sehingga ibu bapak sekalian di dalam amalan-amalan ini bisa mengerti dan memahaminya. Pertama, hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dibangunkan oleh malaikat. Gum pandir fasolli. Suruh bangun, suruh banyak doa, lalu laksanakanlah sholat. Sebetulnya amalan yang paling baik di tengah malam adalah di malam 15 itu adalah sholat sunnah tahajud. Jadi nanti malam ibu-ibu bapak sekalian, jangan lupa niatin buat tahajud nanti malam, bangun menunaikan sholat tahajud sebagaimana Rasulullah diperintahkan oleh Allah lewat malaikat Jibril. Paham? Paham? Jadi sebetulnya aslinya adalah merayakan Lailatul Nisfi Sya'ban, ntar malam bangun tahajud. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di malam hari ini 300 pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. 300 pintu ampunan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dari ba'da maghrib sampai dengan besok subuh. Maka ketika sekarang kita kumpul, kita membaca surah Yasin 3 kali dengan niat pertama, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita. Yasin yang kedua kita mohon Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelapangan rezeki untuk ibadah kepada Allah. Yasin yang ketiga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan iman kita kuat, Islam kita kuat, dan meninggal husnul khatimah. Jadi apa yang kita laksanakan pada hari ini adalah tidak bertentangan dengan syariat Islam, apalagi yang kita baca adalah bacaan dari Al-Qur'anul Karim, maka akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Hadis yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan fatwa kepada kita, pesan kepada kita bahwa malam hari ini tadi pintu ampunan dibuka, pintu rahmat dibuka, kecuali pada orang-orang tertentu. Pertama, orang yang sering melaksanakan syirik. Jadi orang yang sering menyekutukan Allah malam hari ini tidak mendapatkan rahmat dari Allah, bahkan dia di dunia dan di akhirat akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang sering ke perdukunan, yang sering sihir, ke tukang sihir, ke tukang tenung, ke tukang-tukang peramal, maka itu adalah menyekutukan Allah, maka itu adalah dosa yang paling besar dan Allah tidak akan ampuni. Kecuali dia benar-benar meninggalkan amalan itu lalu beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Yang kedua, orang yang melawan orang tuanya. Jadi malam hari ini, kalau ada sering kita menyakiti orang tua kita, baik orang tua kita yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, maka minta ampunlah kepada Allah, lalu minta maaflah kepada kedua orang tua kita. Kalau masih hidup, kita yang sering nyakitin, yang bikin kesel hati orang tua, yang sering zalim sama orang tua, maka malam hari ini sepulang dari tempat kita, ada ibu bapak kita, kita minta maaf. Insya Allah 300 pintu rahmat akan dibuka oleh Allah untuk al-waladun soleh tersebut. Kalau sudah meninggal, bagaimana caranya?
Caranya mudah, datangi, ziarahi, apalagi sekarang mau Ramadan, minta di dalam makam ibu bapak kita agar Allah Subhanahu wa taala berikan raudhah min riyadil jannah. Baca Yasin, baca Al-Qur'an, baca tahlil, baca zikir, doa munajat kepada Allah sambil di hati kita, "Ma, Bapak, saya minta maaf pernah menyakiti hatimu. Semoga di dalam doa saya, di dalam sholat saya, di dalam sedekah saya, semuanya pahala untukmu wahai emak, wahai bapak." Begitulah anak yang al-waladun soleh. Yang keempat, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah peminum minuman khamar, penjual minuman khamar, pembeli minuman khamar, yang nungguin toko khamar, yang ngamanin toko khamar. Semuanya itu nggak diampuni malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi yang sering mabok-mabokan nggak usah khawatir. Malam ini Allah turunkan 300 pintu rahmat. Buat siapa? Buat antum, buat kita yang sering minum khamar mungkin. Kita taubat nggak akan minum lagi. Kita benar-benar taubat menjauhi dari minuman-minuman tersebut, dan insya Allah suatu saat kita meninggal akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir, nggak akan dapat ampunan Allah, Bu, Ibu, Pak, orang yang zalim, orang yang sering nyakitin orang lain, orang yang sering ngomongin orang lain, orang yang sering melaksanakan, menghardik, merendahkan orang lain, malam hari ini nggak akan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang itu minta maaf kepada orang tersebut. Makanya pulang dari sini kita diajari nama Nabi, mau dekat-dekat Ramadan, tetangga kita undang, tetangga kita datangin, kita bawain makanan, tanda kita minta maaf kepada dia. Setuju? Setuju? Makanya dalam 5 hal tersebut, malam hari ini insya Allah kita tidak termasuk dalam 5 hal tersebut. Dan insya Allah apa yang saya katakan tadi lewat sabda Nabi besar Muhammad SAW tersebut, insya Allah kita tidak laksanakan. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pintu taubat kepada kita. Yang keenam, di dalam ritual nisfu Sya'ban tidak ada sholat nisfu Sya'ban. Udah paham bahwa yang ada boleh melaksanakan hajat, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah taubat, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah yang lain. Lalu apa yang kita laksanakan dari kakek kita dari zaman dulu? Sholat sunnah dulu, apa itu? Itu namanya sholat sunnah hajat. Jadi ini malam kita akan melaksanakan sholat hajat bareng-bareng. Mudah-mudahan, kalau sendiri berat Pak. Berat kalau sendiri, dosa kita belum dihitung sama Allah. Khusyuknya belum, afdalnya bacaan belum, syarat sah rukunnya belum. Wah banyak banget kalau sendiri. Kali-kali aja kalau kita berjamaah sholat sunnah hajat, semua hajat kita dijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sholat sunnah hajat, kita mohon nanti di sujud terakhir agak lama, disitulah antum semua bicara sama Allah. Di dalam hati bicaranya, jangan diomongin. Pak, ya Allah saya banyak utang, biar kebayar. Jangan, dalam hati aja. Dalam hati, jangan diomongin. Ya, dalam hati ngomong. Begini. Sampai sujudnya selesai, baru kita langsung tahiyat, salam, baru kita membaca surah Yasin. As-salatu jami'ah.